Halo semuanya, Highlex29 di sini, dan kali ini kita akan mereview film Miracle in Cell No. 7. Film ini bercerita tentang pria cacat mental bernama Lee Yong-gu yang harus mendekam di penjara karena sebuah kesalahpahaman. Film garapan sutradara Lee Hwan-kyung ini bergenre drama, yang di dalamnya juga dibumbui sedikit komedi. Tetapi, alur dan poin-poinnya terfokus pada unsur pilu yang dibangun oleh para karakternya. Film ini rilis di Indonesia pada 19 Juli 2013 dan dibintangi oleh Ryu Sung-young, Kang So-won, dan Park Shin-ye sebagai pemeran utamanya. Film ini dibuka dengan adegan di mana Ye-sung yang telah tumbuh besar menemui teman-teman ayahnya semasa di penjara dulu. Ye-sung kini telah menjadi seorang jaksa, dan kali ini dia ingin membersihkan nama baik ayahnya. Adegan kemudian beralih di mana latar waktunya berganti di tahun 1997, di mana Ye-sung kala itu masih berumur 6 tahun. Ye-sung sangat menyukai Sailor Moon dan berharap bisa memiliki tas bergambar Sailor Moon yang kerap ia lihat di toko. Ayahnya, Lee Yong-gu, berjanji akan membelikan tas itu. Namun raut wajah mereka berubah ketika tas itu kemudian diambil dan dibeli oleh seseorang. Yong-gu mencoba untuk memberitahu bahwa itu akan dibeli dan dimiliki Ye-sung besok, tapi orang itu justru memukuli Yong-gu. Suatu ketika, Yong-gu pergi bekerja. Dia bekerja sebagai tukang parkir di sebuah swalayan. Hari itu dia memperoleh gaji. Saat dia menghitung uangnya, tiba-tiba ada anak kecil yang mengetuk kaca di belakangnya dan membuat Yong-gu menoleh. Ternyata, anak itu adalah Ji-young, anak yang kemarin membeli tas Sailor Moon. Anak itu memberitahu Yong-gu bahwa masih ada toko lain yang menjual tas serupa. Ji-young menunjukkan arah dan Yong-gu mengikuti di belakangnya. Adegan pun beralih ketika ada perempuan tua yang sedang menyusuri jalanan pasar, tiba-tiba melihat Yong-gu yang panik dengan Ji-young yang tergeletak penuh darah. Perempuan tua itu terkejut dan berasumsi bahwa Yong-gu telah melecehkan Ji-young kemudian membunuhnya. Saat ini, kondisi kantor kepolisian setempat sedang ramai dipenuhi orang-orang dari media. Yong-gu ditangkap, dan dia ingin segera pulang ke rumah karena Ye-sung tengah menunggunya sendirian. Tapi atas hal itu, para polisi menyuruhnya untuk duduk, dan dia juga dipukuli. Saat hujan turun dengan deras, pihak kepolisian tetap akan melakukan reka ulang adegan kasus Yong-gu. Ye-sung yang tadinya akan berangkat sekolah, penasaran saat melihat ada keramaian. Dia memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat Yong-gu kemudian membuka maskernya, Ye-sung jadi tahu bahwa itu adalah ayahnya. Dia berteriak dan menyusul ayahnya. Tapi polisi justru memisahkan mereka dan kembali membawa Yong-gu. Adegan beralih pada seorang sipir yang melapor ke kepala sipir bahwa ada tahanan baru, dan salah satunya adalah Yong-gu. Yong-gu terjerat kasus penculikan, pelecehan, dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Bersama dengan tahanan lainnya, Yong-gu diberi arahan oleh kepala sipir yang bernama Min-wan. Namun, perhatian Yong-gu malah teralihkan pada telepon. Dia ingin menghubungi Ye-sung, namun dibukuli oleh kepala sipir. Yong-gu dimasukkan ke sel nomor 7. Di sana dia bertemu dengan Bong-sik, si pencopet, Chun-ho, si penipu, Man-bom, Yang-ho, dan kakek So. Yang-ho menjadi penguasa dan bosnya di sel tersebut. Dia kemudian menyuruh Chun-ho untuk membacakan berkas Yong-gu. Mereka terkejut ketika berkas Yong-gu berisi hal-hal yang keji dan mereka pun memukuli Yong-gu tanpa ampun. Tetapi saat Chun-ho membacakan keputusan sidang Yong-gu, mereka semua terdiam karena tertegun bahwa Yong-gu akan dihukum mati. Kini Ye-sung jadi tinggal di panti asuhan. Sementara itu, geng lain yang ada di penjara merasa iri pada bisnis baru Yang-ho. Dia ingin menusuk Yang-ho dengan pulpen, tetapi kemudian Yong-gu berlari untuk menolong Yang-ho. Pada akhirnya, Yong-gu lah yang terluka. Atas hal itu, Yang-ho jadi merasa berhutang budi pada Yong-gu. Dia akan mengabulkan apapun permintaan Yong-gu, dan ternyata yang Yong-gu minta adalah Ye-sung, putrinya.
Yesung diculik oleh teman Yonggu di sel. Anak itu kebetulan ikut serta dalam tim paduan suara untuk acara siraman rohani di penjara. Yesung dimasukkan ke dalam kardus dan kemudian dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Hingga kemudian bertemu dengan ayahnya, Bong-sik, yang tidak ingin dapat hukuman. Dia berniat untuk mengadukan pada sipir bahwa ada anak kecil di selnya. Tapi di situ kemudian ia merasa kasihan saat melihat raut wajah Yesung. Dia kemudian mengganti alasannya dan dia berkata pada sipir bahwa dia ingin roti lagi. Yesung akan dikembalikan lagi pada rombongan tim paduan suara. Namun itu terlambat. Rombongan itu sudah pergi. Yang Ho dan yang lainnya memutuskan untuk memulangkan Yesung saat acara keagamaan yang digelar di penjara 2 hari lagi. Tapi hal itu kembali gagal, karena ternyata yang datang di acara keagamaan adalah para biarawan, bukan rombongan Yesung yang waktu itu. Kepala sipir melihat-lihat hasil foto yang diambil saat acara siraman rohani. Tapi dari situ ia kemudian menyadari kejanggalan terhadap Yesung. Dia pun langsung mengecek sel nomor 7 dan menemukan keberadaan Yesung di sana. Atas hal itu, Yonggu pun diberi hukuman dan dipindahkan ke sel khusus untuk 1 orang. Dia di sana juga diikat kaki dan tangannya. Adegan kemudian beralih pada penjara yang tiba-tiba terbakar. Itu karena ada salah satu narapidana yang sengaja membakar penjara karena selama ini ia menduga bahwa kepala sipir tak pernah memperbolehkannya menemui ayahnya. Maka dari itu dia marah. Kepala sipir bernama Min Wan itu kemudian masuk ke sel narapidana dan mencoba menangkapnya. Tapi Yonggu melihat itu semua dan dia khawatir jika kepala sipir itu kenapa-napa. Pada akhirnya, dia ikut masuk untuk menolongnya. Dan kemudian mereka berdua pun berakhir di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Yonggu sangat baik sudah menolong kepala sipir itu. Dan karena itu, si kepala sipir pun merasa bahwa ia punya utang budi. Selain itu pula, dia juga jadi ragu apakah Yonggu benar-benar orang jahat dan harus dipenjara. Sementara itu, Yesung terlambat pergi ke sekolah. Gurunya yang khawatir dengan kondisinya pun menanyai Yesung. Yesung bilang ia ingin bertemu ayahnya di penjara. Saat sudah sampai di sana, ia mengobrol banyak dengan ayahnya. Tapi saat waktu habis, sipir memaksa Yonggu agar menyudahi perbincangannya dan membawa Yonggu kembali ke selnya. Min Wan, si kepala sipir pun melihat itu semua. Karena stres, Yesung sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat kepala sipir mengunjunginya, Yesung mengatakan bahwa ia ingin tinggal di sel nomor 7 lagi, bersama dengan ayahnya. Kemudian kardus yang bertuliskan kue beras itu dikirimkan kepala sipir ke sel nomor 7. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah Yesung. Yonggu yang senang dengan hal itu, kemudian membawakan kue untuk kepala sipir sebagai ucapan terima kasih. Bong-sik yang iri terhadap hal itu, kemudian berkata pada Yang Ho bahwa ia ingin membawa bayinya juga ke sini. Tapi, Yang Ho bilang itu tidak akan mungkin terjadi, dan Bong-sik jadi merasa sedih karena hal itu. Yesung pun kasihan pada Bong-sik. Kepala sipir menyelidiki kasus Yonggu. Dia ragu dengan kebenaran kasus itu. Karena Jiong, anak perempuan yang terbunuh dalam kasus ini adalah anak dari komisaris jenderal, maka keringanan hukuman pada Yonggu akan sulit didapatkan. Yesung meminjam telepon dari temannya di sekolah. Dia membawa telepon itu ke penjara dan menyuruh Bong-sik untuk menghubungi istrinya. Bong-sik sangat merasa senang. Pasalnya, ia sudah lama tak mendengar kabar istrinya. Dia juga bertanya soal persalinan istrinya itu. Tak lupa, dia memberikan nama untuk bayinya. Flashback di mana Yonggu pada saat itu tengah mengikuti kemana Jiong pergi. Yonggu terpeleset dan pada akhirnya kehilangan jejak. Namun kemudian ia menemukan Jiong yang tergeletak penuh darah. Dia mencoba untuk memberikan pertolongan pertama untuk Jiong, namun ternyata orang-orang salah sangka padanya. Dan malahan menuduh dia melecehkan dan membunuh Jiong.
Teman-temannya di sel nomor 7 pun mencoba memecahkan teka-teki kematian Jiong. Mereka semua menyimpulkan bahwa anak itu tergelincir genangan es yang beku di gang jalanan pasar, dan kemudian tertimpa batu bata di kepalanya. Dari hal itu, teman-temannya di sel baru tahu bahwa Yonggu adalah korban tuduhan salah sangka, dan mereka memutuskan untuk membantu persidangan Yonggu. Adegan kemudian beralih ke persidangan di mana ketua sipir menjadi saksi. Dulunya, ia pernah bernegosiasi dengan komisaris untuk kembali menyelidiki kasus ini, karena sepertinya memang ada kesalahpahaman. Menurutnya, Yonggu memang tidak bersalah. Di dalam sel, teman-temannya membantu Yonggu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan dilontarkan oleh hakim. Sibuk berlatih dengan itu, Yonggu kemudian dipanggil oleh sipir karena ternyata pengacara untuknya telah tiba. Kepala sipir kemudian membujuk pengacara agar bisa memenangkan kasusnya dan meringankan hukuman Yonggu karena memang tidak bersalah. Saat di persidangan pertama, awalnya Yonggu tak mau menjawab apapun pertanyaan dari hakim. Lalu kemudian dia malah mengaku bahwa dia bersalah dan membunuh Jiong. Usut punya usut, ternyata beberapa saat sebelum persidangan dimulai, Yonggu telah diancam agar mengaku bersalah, supaya Yesung tetap hidup dan baik-baik saja. Dan kali ini, adegan beralih ketika Yesung sudah dewasa dan menjadi jaksa atas kasus ini. Dia mengatakan bahwa Jiong mati karena cedera oksipital. Dan ayahnya itu sama sekali tidak bersalah. Tapi ternyata jaksa penuntut tetap meminta Yonggu diberi hukuman mati. Lalu adegan mundur kembali saat tanggal eksekusi ditetapkan. Itu adalah hari yang bertepatan dengan ulang tahun Yesung. Min-wan, si kepala sipir, membujuk guru Yesung agar memperbolehkan Yesung untuk melihat ayahnya yang terakhir kalinya. Teman-teman Yonggu di sel nomor 7 ingin memberikan hadiah terakhir kali untuk Yonggu sebelum pada akhirnya dia dieksekusi. Dan hadiah itu berupa balon udara yang bisa ditumpangi oleh Yonggu dan Yesung. Tapi kemudian, balon udara mereka tersangkut, dan pada akhirnya, keduanya menikmati indahnya pemandangan senja berdua. Yonggu berpamitan pada teman-temannya di sel, dan dia juga berpisah dengan Yesung sesaat setelah memberikan kado ulang tahun berupa tas Sailor Moon yang Yesung dambakan. Yesung menangis tidak mau berpisah sekaligus kehilangan ayahnya itu. Yonggu juga meminta maaf atas kesalahannya dan minta pertolongan. Sayangnya, itu semua tak merubah apa-apa. Adegan pun beralih ke persidangan terakhir. Lee Yonggu dinyatakan tidak bersalah, dan Yesung berhasil membersihkan nama baik ayahnya serta membuktikan pada semua orang bahwa ayahnya bukan seorang pembunuh atau pemerkosa. Dan film pun berakhir sampai di situ. Film ini menyajikan drama yang membuat emosi kita naik turun. Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Selain itu pula, film ini akan membuat kamu kehabisan banyak tisu. Alurnya yang maju mundur mungkin akan membuat kamu sedikit bingung. Tapi jangan khawatir, kalau kamu fokus menonton film ini, kamu akan tahu dan menangkap trivia atau teka-teki tertentu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyimak hingga video ini selesai. Sampai ketemu di review film berikutnya.